Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Ya, beberapa waktu lalu, tepatnya pada hari Natal ya, tanggal 25 Desember 2022, di satu tempat di sebuah desa Cilebut Barat, Kampung Batu Gede. Di sana terjadi pelarangan ibadah. Ya, pelarangan ibadah untuk warga Kristen yang sedang merayakan Natal di rumahnya sendiri. Nah, ini saya tidak ingin menanggapi secara subjektif like or dislike, suka atau tidak suka dengan kejadian ini, tapi saya ingin mencoba membacakan sedikit masukan yang sedang tertuang di RUU KUHP, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana. Jadi RUU KUHP ini bunyinya begini. Ini menurut sebuah berita yang dilansir dari salah satu media yang mainstream ya. Ganggu bubarkan orang ibadah terancam 5 tahun penjara. Nah, RUU KUHP menjamin orang bisa beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bila ada yang mengganggu, apalagi membubarkan orang sedang ibadah, ancaman penjara menanti. Dilihat dari Detikcom Selasa tanggal 8 Juni 2021 yang lalu, hal itu tertuang dalam pasal 307 terhadap kehidupan beragama, RUU KUHP tentang tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah. Berikut bunyinya. Pasal 307, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Yang kedua, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Selanjutnya yang ketiga, setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan denda paling banyak kategori maksimal 1 juta rupiah. Selain itu, RUU KUHP mengancam orang yang menghina orang atau tokoh agama yang sedang menjalankan ibadah, ancamannya maksimal 2 tahun penjara. Berikut bunyi pasal 308 RUU KUHP. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau dipidana denda paling banyak kategori 3. Apabila pelaku sampai merusak atau membakar tempat ibadah, ancaman hukumannya menjadi 5 tahun penjara. Berikut bunyi pasalnya. Pasal 309. Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Dalam penjelasan RUU KUHP disebutkan yang dimaksud dengan upacara keagamaan atau pertemuan keagamaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan agama. Selain itu, seseorang atau umat yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah atau seorang petugas agama yang sedang melakukan tugasnya harus dihormati. Karena itu, perbuatan mengejek, mengolok-olok, hal tersebut patut dipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat yang menghormati kebebasan memeluk agama dan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Di samping dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat. Demikian bunyi penjelasan RUU KUHP. Ya, dalam RUU KUHP ini sudah jelas dinyatakan bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat untuk menjalankan ibadahnya, untuk menjalankan keyakinannya, membebaskan masyarakat untuk memeluk keyakinan yang diyakininya. Ya, ini dari RUU KUHP yang saya bacakan tadi, ya bukan berarti ingin merespon atau menanggapi peristiwa yang terjadi di Cilebut itu dengan subjektif, dengan suka atau tidak suka, tapi mari kita sama-sama menjaga keharmonisan dalam perbedaan ini. Nggak waktunya lagi lah, udah nggak pantas lagi kita mempersoalkan, apalagi sampai melarang orang beribadah, ya. Dan yang lebih harus kita pahami bahwa tindakan-tindakan seperti itu ada ancaman hukuman pidananya, jadi nggak main-main, gitu loh.
Kalau memang betul-betul bapak-bapak, ibu-ibu patuh pada hukum, patuh pada negara, ya patuhi hukumnya. Gitu. Jadi itu saja. Mari kita saling menjaga dalam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka.